rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, diceritakan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada suatu ketika Ibnu Abbas ini dawuh suatu waktu kanjeng Nabi niku keluar dari masjid. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari minal masjid fa idza wa iblis. Keluar dari masjid, tumadaan kanjeng Nabi niku kepethuk kaliyan iblis. Wonten lawangi masjid. Jenenge kanjeng Nabi nggih suwarna Nabi iblis. Temankan Ismail. Nah, ini pulau sanjungan buatan semarang dan iblis, buatan semarang dan setan dan malaikat dan semarang. Akan tetapi setan bisa melihat kita. Suatu ketika kanjeng Nabi itu
ngerti iblis wonten teng lawange masjid. Faqala alaihi salatu wassalam, "Man ladzi ja'a bika ila babi masjidi?" Kanjeng Nabi tahu dan iblis, iblis, nopo sing gawe sampeyan wonten lawange masjidku iki, sampeyan gak ada tujuan nopo? Lalu iblis menjawab, faqala, "Ya Muhammad, ja'a lihillah." Wahai Muhammad, saya datang di ini karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falimanda, buat apa iblis kamu datang ke pintu masjidku? Apa tujuannya? Qala litas alani ma'asyika. Aku diperintah oleh Allah supaya menjawab pertanyaan panjenengan. Niki jawaban iblis dan kanjeng Nabi, supaya saya menjawab pertanyaan dari panjenengan. Sampean mau tanya apa saja, terserah panjenengan, saya akan jawab. Para hadirin, melihat keterangan ini, nanti iblis niku makhluk Allah Ta'ala sing alim. Dia sangat pandai, dia sangat cerdas. Akan tetapi dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, membuat si iblis ini menjadi sombong, menjadi takabur. Bahkan pada suatu ketika semua makhluk diperintah oleh Allah untuk sujud ke Nabi Adam. Cuma iblis itu sih boten karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Lawang muliwan aku kok Nabi Adam, wong Adam didadekno teko tanah, sedangkan saya dijadikan dari api. Muliaan saya, kenapa saya harus sujud terhadap Nabi Adam? Niki iblis. Kanjeng Nabi, saya diperintah oleh Allah untuk menjawab semua pertanyaan yang panjenengan ajukan terhadap saya. Niki jawaban iblis tentang kanjeng Nabi, mau tanya apa saja terserah panjenengan. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pertanyaan kanjeng Nabi itu yang pertama adalah bab salat. Qala lahu, maka kanjeng Nabi bertanya, ya iblis, lima tamna'u ummati ani sholati bil jamaah. Wahai iblis, kenapa kamu kok mencegah umatku untuk mengerjakan sholat berjamaah? Opo iblis, sampeyan niku kok selalu mencegah umatku untuk mengerjakan sholat berjamaah? Kenapa? Qala, ya Muhammad, idza kharajat ummatuka ila sholati ta'khudunil humal haram. Wahai Muhammad, tatkala umat panjenengan itu keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka kulo ini ngelundas. Nah niku tiose itu kulo ini panas kabeh greges kulo ini. Jadi kalau saya melihat umat panjenengan melaksanakan sholat berjamaah masjid bersama-sama dengan sahabatnya, dengan tetangganya untuk melaksanakan sholat berjamaah, kulo ini ngelundas, kulo ini greges panas kabeh. Mulai kulo mencegah umat panjenengan untuk melaksanakan sholat berjamaah.
pertama yang ditanyakan kanjeng Nabi terhadap sang iblis. Jadi iblis itu kalau melihat kula jenengan berjamaah itu lundas iblis itu. Dia gerges panas kabeh. Mulane iblis selalu menghalang-halangi kula jenengan untuk melaksanakan sholat berjamaah supaya orang lundas iblis itu. Kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, itu harus menganggap iblis itu musuh kita, atau mungkin musuh yang nyata. Jadi jangan pernah kita kalah dengan iblis itu. Kalau kita ingat setiap hari bahwa iblis adalah musuh kita, maka kita akan berusaha ya untuk mengalahkan iblis. Tapi ini perlu perjuangan. Moga Allah Ta'ala memberi hidayah terhadap kita. Amin. Supaya kita bisa selamat dari penggodaan iblis. Amin. Maka kita harus bersyukur. Kalau jenengan sangat bersyukur pada Allah karena kita menjadi orang-orang sing mau melaksanakan sholat berjamaah. Ini segala iblis lundas, iblis itu panas berkesilapan. Lebih-lebih kita berjamaah sholat subuh, sholat isya, sholat subuh ini berjamaah yang paling utama niku isya kalian subuh. Karena orang yang mau berjamaah sholat isya atau mau berjamaah sholat subuh ini beliaunya kita semua kalau mau mengerjakan jamaah isya subuh niku rata-rata kita semua itu terbebas dari sifat munafik ya. Sebab orang munafik kalau beribadah hanya ingin dilihat orang lain, kalau ibadah hanya ingin dilem, niku tidak bisa mengerjakan isya dan subuh berjamaah niku wabah. Siti Aisyah pernah dawuh bahwa kanjeng Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi sholatil isya wa sholatil fajri la atauhuma wal haruman." Kanjeng Nabi itu dawuh, andaikan manusia mengetahui pahala yang terdapat di dalam isya dan subuh, la atauhuma wal haruman, maka orang tersebut akan mendatangi jamaah isya dan subuh walaupun dia merangkak dari rumahnya. Niki dawuh kanjeng Nabi, walaupun dia mau berangkat untuk Gibriane, dia akan datang untuk berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Andaikan mereka tahu pahala yang terdapat di dalam isya dan subuh. Niki dawuh kanjeng Nabi. Bahkan kanjeng Nabi pernah dawuh, asdalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habawan. Paling berat kanggo tiyang munafik nggih niku salat isya dan salat subuh. Karena di situ dia tidak bisa pamer, dia tidak bisa memperlihatkan ibadahnya terhadap orang lain. Jadi rata-rata tiang sing purun berjamaah isya dan subuh niku pancen tiang sing ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada riya di situ, tidak ada pamer di situ. Walau ya'lamuna ma fihi ma la tuhma walau hakuan. Andaikan mereka tahu pahala yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah la tuhma walau hakuan,
panjenengan sholat berjamaah di dalam masjid ini yang paling utama. Bahkan tiang berjamaah di dalam masjid niki mendapatkan perhatian khusus dari Kanjeng Nabi dengan sabdanya, man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min sholatil isya kataballahu lahu biha itqan minan nar. Barang siapa yang sholat di dalam masjid berjamaah 40 malam berturut-turut, 40 malam berturut-turut, dia tidak pernah ketinggalan rakaat pertama di dalam sholat isya dengan berjamaah, maka kata Allah lahu biha itqan minan nar. Allah Ta'ala akan mencatat dirinya itqan minan nar, terbebas dari api neraka. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Tadi sinten mawon sing urun berjamaah di dalam masjid selama 40 malam berturut-turut dan dia tidak pernah ketinggalan rakaat pertama jamaah isya, maka dia dicatat oleh Allah itqan minan nar, terbebas dari api neraka. Lah panjenengan sedaya niki bukan hanya 40 malam berjamaah di masjid, akan tetapi bertahun-tahun panjenengan berjamaah di masjid ini. Niki ada perhatian khusus dari Kanjeng Nabi niki. Maka panjenengan sedaya niku tercatat itqan minan nar, terbebas dari api neraka. Muga-muga panjenengan sedaya niki termasuk dalam hadis ini. Amin Allahumma amin. Para hadirin, niki pertanyaan pertama yang diajukan oleh Kanjeng Nabi terhadap iblis. Kenapa panjenengan kok selalu menghalangi umatku untuk sholat berjamaah? Maka kata iblis, lek umat panjenengan keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah, monggo kula niki ngelundas, greges kabeh, panas kabeh. Iku jawabane iblis. Yang kedua, Kanjeng Nabi bertanya lagi terhadap iblis. Ya iblis, lima tanah ummati an qiraatil Quran. Wahai iblis, kenapa engkau selalu menghalang-halangi umatku dari membaca Al-Quran? Ini pertanyaan kedua dari iblis, dari Nabi dan iblis. Wahai iblis, kenapa kamu kok selalu mencegah umatku dari membaca Al-Quran? Maka iblis menjawab, inna qiraatihim atu karrasus. Nalikane umat panjenengan niku membaca Al-Quran, kula niki ajur kaya dene timah yang dibakar gitu. Niku leleh ajur, niku kula ngoten niku. Jadi di saat umat Muhammad membaca Al-Quran, maka kula niki ajur seperti timah, leleh. Mulai kula niku selalu mencegah umat panjenengan untuk membaca Al-Quran. Mulai maos Quran iku nggih wegah, sengkah, memerlukan perjuangan juga melawan setan, melawan iblis untuk membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran diuge fadilah, keutamaan diuge sangat luar
dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Alamah Al-Bahili, kanjeng Nabi niku dawuh, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi." Bacalah kalian Al-Qur'an, niku dawuh kanjeng Nabi, sebab nanti di hari kiamat Al-Qur'an tersebut akan menolong bagi yang membaca. Kula jenengan sregep maos Al-Qur'an, sregep Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut yang kita baca nanti di hari kiamat akan menolong kita. Akan menolong orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Niki. Juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu niku pernah dawuh bahwa Rasulullah SAW niku pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Ini satu huruf. Alif lam mim niku bukan satu huruf, akan tetapi alif lam mim 3 huruf, maka dia akan mendapatkan 30 pahala. Para hadirin, niku pahalanya dia maos Al-Quran. Jadi satu huruf niku pahalanya 10. Sayyidina Ali niku dawuh yang terdapat dalam kitab Risalatul Mu'awanah, niku pernah sing dimaksud dengan hadis ini membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan pahala 10, niku di luar sholat dianya tidak punya wudu, tidak punya wudu, dia membaca Al-Quran. Nah, niku satu huruf pahalanya 10. Kalau dia membaca Al-Quran di dalam sholat, kalau kita sholat kan ada bacaan Al-Qurannya, wonten Fatihah, wonten surat, kan wonten. Dan dia sholatnya berdiri, maka pahalanya satu huruf itu 100. Satu huruf 100 pahala. Niku membaca Al-Quran di dalam sholat, sedangkan sholatnya berdiri. Itu dawe Imam Ali, dawe Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sedangkan kalau sholat duduk, dia membaca Al-Quran di dalam sholat, sedangkan sholatnya duduk, maka pahalanya 50. Satu huruf di dalam Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran, sholatnya sholat duduk. Panjenengan boten saged sholat berdiri pamini karena sakit apa gegere sakit pamane. Niku pahalane 50 satu huruf. Kalau sampai satu surat niku berapa huruf? Maka kita akan mendapatkan beratus-ratus atau beribu-ribu pahala dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Inilah keutamaannya membaca Al-Quran. Para hadirin, sholat sunnah seperti tarawih, witir, dan sholat sunnah lainnya, kalau jenengan itu bisa sholat dengan duduk, niku bisa. Panjenengan saged
sholat berdiri sakit, akan tetapi sampai cek kesel sampai kesel atau sampai sudah sepuh, sampai sholat sambil duduk niku mboten napa-napa, niku lek sholat sunnah. Sedangkan kalau sholat wajib, sholat zuhur, isya, maghrib, maka selama kita bisa berdiri, maka kita tidak boleh sholat berdiri. Kalau sholat sunnah boleh. Kalau sholat wajib, selama kita bisa berdiri, maka kita tidak boleh sholat dengan duduk. Lain dengan sholat sunnah. Sholat tarawih kadai rombongan kanan, tapi cek kesele, boyokku putung kabeh mana. Tapi sampean upama berdiri sakit, karena payah panjenengan sholat duduk sambil duduk, niku boten nopo-nopo. Lek sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib, selama panjenengan bisa berdiri meskipun payah, maka kita tidak boleh sholat dengan duduk. Itulah perbedaannya. Mulai Kanjeng Nabi dawuh, kalau kita membaca Al-Quran di dalam sholat, sedangkan sholatnya sholat duduk, maka pahalanya 1 huruf niku sami kali 50 pahala. Nah, kalau kita membaca Al-Quran di luar sholat, sedangkan kita punya wudu, kita dalam keadaan suci, maka pahalanya 25. 1 huruf itu selawe ganjarannya. Nah, kalau di luar sholat tidak punya wudu, pahalanya 10. 1 huruf. Niki pahalanya yang membaca Al-Quran. Lah kalau kita sholat, terkadang kalau imam niku maos Al-Quran yang rada-rada dawa, terkadang kula niki demeng. Oh, jera pindah. Padahal kalau kita sadar, semakin panjang yang dibaca Al-Quran tersebut, maka pahalanya semakin banyak. Akan tetapi kita ini balik malih mau kalah dengan setan. Mula nilai imame rada suwe iki demam. Aku nopo malih salat tarawih. Oh pas diwaca sabihis mau bukan akla pamane utawa hal ata wal laili wasyamsi hujari. Ujar jamaane, oh setiap kita bahaya berjalan masjid, lagu nang nagar baik 10 menit mah. Niku. Apa berjalan masjid? Apa saja. Ujar. Niku lah. Jadi kalau kita mau sadar, semakin panjang Al-Quran yang dibaca, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Lah, sing maca kan imam, makmum kan gak maca, sama saja gitu. Yang membaca dengan yang mendengar sama. Mulanya dari makmum itu, kalau setelah amin, waladhdallin, amin, itu makmum segera membaca Fatihah. Jangan lama-lama. Setelah amin langsung baca Fatihah dan mari Fatihah. Nah, setelah selesai membaca Fatihah, maka makmum disunahkan mendengar bacaan imam. Imam baca surat itu dengarkan. Mulai membaca Fatihah bagi makmum. Setelah amin, setelah mengamini Fatihah imam, itu cepat membaca Al-Quran. Lain dengan imam. Kalau imam setelah amin, itu sunnah meneng dulu. Aslinya ngoten. Sunnah meneng dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
sak temene setelah amin niku menengi imam niku rada suwe. Akan tetapi karena itu sunnah, banyak para imam yang napa niku meninggalkan kesunahan tersebut. Nggih mboten napa-napa jenenge sunnah. Napa malih salat tarawih niku. Wa ilmu bi'alaihi waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten menangi belas terus saja. Berkali oleh renang sesuai makmum itu. Ya. Kenapa? Karena sudah kulino. Karena sudah terbiasa dengan sholat cepat. Mulane umpama panjenengan biasa sholat Baitul Mukhlisin, suatu saat sampai tarawih ten Ka'bah ten Mekah, boten nate napa roh ceritane, maka panjenengan akan terkejut. Kenapa? Karena tarawih ten Mekah niku nggih boten 10 menit. Karena yang dibaca itu surat-surat yang panjang-panjang saja. Jadi kita akan terkejut supaya tarawih ini. Jangankan di Mekah, di Baitur Rahman, panjen, boten sami ini. Tenampel. Coba sekali-kali panjenengan lek posoan ibu tenampel. Salat tarawih niku lama. Akan tetapi bagi orang yang dia memiliki iman, nopo ibadah ini karena Allah ikhlas, maka dia akan merasakan nopo sholat ini tambah anteng, tambah senang meskipun lama. Kenapa? Karena ibadah kula panjenengan itu didasari dengan keikhlasan, bukan karena kebiasaan. Lain ibadah dengan kebiasaan dengan ibadah karena keimanan itu beda, sangat beda. Kalau ibadah dengan kebiasaan ini dan ini dunia ada sesuai. Akan tetapi kalau ibadah dengan keimanan, semakin lama dia akan semakin khusyuk. Betone kula jenengan itu. Jadi mulai pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Kanjeng Nabi tentang iblis itu, kenapa kamu kok selalu menghalangi umatku dari membaca Al-Quran? Iblis menjawab, di saat umat panjenengan membaca Al-Quran, leleh kula niki, ajur kula niki kaya dene timah. Para rawuh nikilah sedikit keterangan muga-muga napa dadosa motivasi kanggo kula panjenengan untuk lebih giat lagi untuk beribadah, terutama sholat yang 5 waktu. Berusaha untuk berjemaah meskipun hanya dengan istrinya di rumah, ya, berjemaah zuhur, asar, berusaha untuk berjemaah meskipun hanya apalagi di masjid ini lebih afdal. Jadi tempat ini mempengaruhi juga. Dia sampai rasakan sampai sholat beliau dibandingkan dengan sholat di masjid, sampai rasakan lebih nikmat di mana sholatnya. Itu. Jadi tempat ini juga mempengaruhi, juga imamnya juga mempengaruhi juga. Saya sholat, sampai nggak ada pasien bisa umroh umpamanya. Bandingkan kali dengan sholat beliau kali sholat Nabawi dan Mekah. Niku bandingkan, yo nopo rasanya, nikmati nopo. Nah niku. Jadi tempat itu juga mempengaruhi ibadahnya seseorang. Sholat di rumah dengan sholat di masjid sangat jauh nikmatnya.
ada perkumpulan jamaah di masjid, ada jamaah. Kenapa sendirian di rumah? Niku sing ditok cinta dhisik kalian iblis. Mulane monggo lah, apalagi kita di dalam Ramadan, berkumpul berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah. Di mana ada sholat jamaah, kula niku teko ten niku berusaha, karena sholat jamaah itu fadilahnya sangat luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum